Seharusnya kamu dan suami kamu itu hukum mati pantasnya. Iya, terlalu enak kamu. Memang benarnya si Richard Eliezer pun ada salahnya. Tapi dalam dan otaknya tuh kamu dan suami kamu. Nggak mungkin Richard Eliezer seharusnya lebih lama hukumannya dibanding kamu. Seharusnya kamu yang lebih lama. Seharusnya kamu dan suami kamu itu hukum mati sebenarnya. Ini hakim pun malah dikasih lagi waktu 1 minggu untuk pembelaan si Sambo sama kuasa hukumnya. Seumur hidup aja kita masyarakat nggak terima Bapak Hakim. Mau kamu kasih lagi waktu 1 minggu untuk mereka membela diri. Hukum mati yang seharusnya, biar jangan berkeliaran lagi itu orang-orang si Sambo. Dan dia pun nggak main-main, oknum-oknum polisi yang lain pun yang suka bekerja sama-sama mafia pun nggak ada efek jerah gitulah, setidaknya berkurang karena jenderal aja dieksekusi kan gitu. Terlalu enak kulihat hidupnya kak si nenek PC ini ya. Dia nggak bisa membuktikan dia dicucuk si Joshua, celana dalamnya diminta dia nggak kasih. Banyak bukti yang mengarah bahwasannya nenek PC adalah otak dari semua ini. Dia ikut terlibat membantu suaminya. Ada bahkan foto ditunjukkan Richard Eliezer yang memberatkan dia, tapi bisa-bisanya lah perempuan laknat ini cuma 8 tahun dihukum. Itu kan apa nggak keterlaluan itu? Kasihan sama orang tua almarhum. Orang tua almarhum nggak terima loh nenek PC cuma 8 tahun. Soalnya nanti potong ini, potong itu, liburan ini segala macam 3 tahun nanti bisa-bisa 5 tahun pula bisa, atau 5-3 tahun. Bayangkan coba kalau pembunuhan berencana segitu, Jessica Kuala Wongso aja yang pembunuhan biasa, dimanapun orang nggak ada melihat dia masukkan racun itu 20 tahun loh, 20 tahun. Mikir dulu kalian, masa si Sambo yang udah kayak gitu sadisnya, banyak polisi yang terlibat dibuat dia, Polri yang terlibat dibuat dia sampai terpecat, dibuat dia pensiun dini, dibuat dia bisa-bisanya lah cuma seumur hidup si Sambo. Visum nggak ada, banyak bukti yang memberatkan nenek PC, disangkal semuanya kan. Hanya karena disangkal, kemana kalian tiadakan semua bukti-bukti itu? Bukti-bukti yang ditunjukkan si Richard Eliezer itu nenek PC, ada fotonya, nampak gelangnya, dia menyuap, kalian tiadakan itu. Kan keterlaluan kalian. Memang manusia apa Lili Jaksa sama hakim ini? Kalian dibayar berapa sampai takut itu sama si Sambo? Masa 8 tahun si nenek PC itu yang ratu drama dan tukang fitnahnya, taruhlah dulu dia trauma, tapi bukan karena pelecehan. Kalau dia trauma karena dicucuk si Joshua, nggak mungkin dia berani memanggil tuh Joshua ke dalam kamar. Nggak ada itu. Saya berani, saya debat sama psikolog forensik nenek-nenek yang kurang ajar itu. Saya berani. Nggak ada orang yang trauma berani memanggil orang yang memperkosa dia, ngomong tak mata ke dalam kamar di ruangan tertutup. Nggak ada yang berani seperti itu. Maupun terbuka ruangan itu, yang ada jijik. Nggak ada kayak gitu berani perempuan. Apalagi kata si Kuat Maruf takutnya si Joshua sama dia. Masa iya dia dikelilingi polisi, ajudan-ajudan dia diperkosa, bukan di hutan dia tuh diperkosa. Nggak mau dipisum karena dia malu katanya lah. Dia kan istri jenderal, kan bisa seharusnya ditutupi itu kasus itu, dipenjarakan aja dia. Orang suami jenderal. Jadi jangan kalian asal-asalkan di situ. Buktikan nenek PC kamu yang udah dijuluki siapa si Joshua. Kamu nggak bisa membuktikan, kurang ajar kamu. Enak banget kamu 8 tahun kamu dihukum. Itu pun masih pengen pembela lah kalian. Memang dasar nggak punya otak lah hakim-hakim dan jaksa itu. Biar saya bilang, iya, saya jelas nggak terima ini. Anak orang udah meninggal, kalian fitnah dengan sadisnya, kurang ajar kalian semua. 8 tahun dibuat kamu. Nanti paling si Sambo pun bisa kamu jumpai tiap hari ke penjara. Orang disediakan juga di penjara tempat cucu-cucu suami istri. Terlalu enak lah hidup kalian. Dibawa pula kalian tahanan kota, dibawa pula kalian jalan-jalan ke sana kemari. Bisa kayak serasa di hotel kalian tinggal. Kurang ajar kalian kayak gitu namanya. Terus mentang-mentang karena kalian banyak duit, suak-suak kalian ngebunuh anak orang. Bisa kalian beli hukum itu ya? Manusia nggak punya harga diri ya, penegak hukum yang bisa kalian beli, tahu? Iya, geram saya lihat kayak gini. Hukum apaan ini di Indonesia kayak begini? Masih pengen pembelaan, seumur hidup aja kita nggak terima kok. Masih pengen dikasih waktu 1 minggu untuk pembelaan. Apa nggak kurang ajar itu namanya? Yang ada seharusnya si Sambo ini hukum mati. Terlalu enak hidup kalian itu. Kalian sesuka hati kalian. Ingat kalian kasus-kasus siapa itu? Si Munir itu ya. 20 tahun ke 25 tahun itu.
juga nih pembunuhan sesadis si Sambo ini kalau bisa dibilang. Cuma mati di pesawatnya, enggak ada seseram yang dilakukan si Sambo ini. Bisa-bisanya pula dibuatnya manusia-manusia lapet ini cuma seumur hidup. Makin merajalela nanti itu orang-orang dia itu berkeliaran nanti di muka bumi ini itu. Orang-orang si Sambo itu. Makanya jangan banyak habis saran Sambo. Udah dikasih Tuhan kau kejabatan, kedudukan, uang yang banyak. Kurang banyak apa gaji 30 juta? Kami aja gaji UMR makan kok kami satu keluarga. Bisa kok anak-anak sekolah. Enggak ada memang pikirannya si Sambo. Memang iya enggak punya otak. Pakai gimana ceritanya kamu jadi jenderal? Jijikanlah kulitmu, iya. Kalau di sini kau pengen kubungkus kau, tau enggak? Karungkanlah kau. Cocok kau itu dikarungkan. Muak kali, enak kali. Apalagi si dari PC ini. Betina iblis ini. Cuma 8 tahun kamu. Nggak bisa kamu buktikan kamu dicucuk-cucuk, kurang ajar. Tapi berani-beraninya muncungmu ngomong kayak gitu, nggak bergetar mulutmu itu ngomong kayak gitu, setan, kuntilanak. Berikan nota pembelaan, Putri Chandrawati ngaku dilecehkan dan dianiaya orang dianggap keluarga. Orang yang dianggap keluarga maksudnya. Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat Putri Chandrawati ngaku dilecehkan dan dianiaya orang yang dianggap sebagai keluarga. Pengakuan itu disampaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta pada sidang lanjutan perkara pembunuhan Yosua Huta Barat dengan agenda nota pembelaan atau pledoi pada Rabu 25 Januari 2023. Dalam ruang sidang tersebut, Putri Chandrawati kembali menegaskan bahwa dia merupakan korban kekerasan seksual. Pelecehan yang dialaminya itu justru dilakukan oleh orang yang dianggapnya sebagai keluarga. Orang yang dimaksud Putri Chandrawati itu yakni Brigadir Yosua. Bahkan kata Putri bahwa pelecehan tersebut terjadi saat peringatan ulang tahun pernikahannya dengan Ferdy Sambo. Saya mengalami kekerasan seksual dan dianiaya oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik, yang kami anggap keluarga. Kejadian yang sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22, ujar Putri Chandrawati. Putri pun menyesalkan kekerasan seksual yang dialaminya itu justru dibarengi dengan penghinaan hingga penghakiman dan ditujukan kepadanya. Bahkan dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak spanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan, hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan, kata Putri Chandrawati. Namun deretan hujatan dan penghakiman yang disebutkan Putri itu tidak menyurutkan niatnya untuk menjalani kehidupan. Namun saya bersyukur ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikit pun harapan akan keadilan, katanya dengan suara bergetar. Putri pun mengatakan pledoi yang ditulis olehnya sendiri ini adalah bentuk penegasan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk membunuh Brigadir J. Iklan untuk Anda. Cara termudah singkirkan oke. Ya, pada hari ini saya sebagai perempuan dan istri dari Bapak Ferdy Sambo, seorang ibu dari 4 orang anak yang harus saya tinggalkan untuk menjalani proses hukum sebagai terdakwa pembunuhan berencana. Bahkan minggu lalu saya sudah dituntut pidana penjara 8 tahun, kata Putri Chandrawati. Lebih lanjut, Putri kembali mengungkapkan terkait pelecehan seksual yang dialaminya oleh Brigadir Joshua. Oke, teman-teman, bagaimana tanggapan Anda setelah melihat atau menyaksikan pledoi atau nota pembelaan terkait dengan tuntutan 8 tahun untuk Putri Chandrawati dan masih mempertahankan motif pembunuhan Brigadir Joshua karena pelecehan seksual? Silakan tuliskan komentar Anda ya di kolom yang tersedia di bawah ini, dan mari memberikan informasi-informasi yang melengkapi tentang bagaimana terjadinya sebuah pembunuhan ini dan apa yang harus menjadi hak untuk keluarga supaya mendapatkan keadilan untuk mereka yang teraniaya atau dirugikan, bahkan nyawa hilang hanya gara-gara Ferdy Sambo dan istrinya. Lalu Putri Chandrawati
Dirinya mengaku difitnah oleh masyarakat hingga pejabat publik yang tidak percaya bahwa ia adalah korban pelecehan seksual. Di saat proses hukum berjalan mencari keadilan bagi korban, saya dihadapkan dengan tudingan dan fitnah dari banyak pihak, dari masyarakat, bahkan pejabat publik yang ikut beramai-ramai membantah dan mengucilkan saya sebagai korban pelecehan seksual, tukasnya. Sebelumnya, Putri Chandrawati telah dituntut 8 tahun penjara oleh JPU terkait kasus ini pada Rabu 18 Januari 2023. Putri dianggap melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya, ujar JPU. Kemudian JPU Jaksa Penuntut Umum juga mengungkapkan hal yang meringankan dan memberatkan Putri Chandrawati. Jaksa Penuntut Umum menyebut hal yang meringankan adalah Putri Chandrawati dinilai sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Sementara hal yang memberatkan adalah tindakan Putri mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir J hingga tidak menyesali perbuatannya. Selain Putri, terdakwa lain juga telah dituntut oleh JPU yakni Kuat Maruf dan Ricky Rizal 8 tahun penjara, Baradae 12 tahun penjara, dan Ferdi Sambo penjara seumur hidup. Kelima terdakwa ini didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dengan ancaman hukuman mati penjara seumur hidup hingga selama-lamanya 20 tahun. Putri Chandrawati sampaikan nota pembelaan atau pledoi dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Nofriansa Yosua Huta Barat. Pembelaan atas tuntutan 8 tahun pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum itu disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut dia mengaku banyak tudingan dan fitnah yang datang dari berbagai kalangan masyarakat kepadanya. Di antara tudingan tersebut bahkan menghujat dirinya terkait kekerasan seksual. Bahkan pejabat publik, kata Putri Chandrawati, juga beramai-ramai mengucilkannya sebagai korban kekerasan seksual. Di saat proses hukum berjalan mencari keadilan bagi korban, saya dihadapkan dengan tudingan fitnah oleh banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat, kata Putri Chandrawati. Bahkan pejabat publik ikut ramai-ramai membantah dan mengucilkan saya sebagai korban kekerasan seksual. Jaksa Penuntut Umum, lanjut Putri Chandrawati, juga seakan tidak cukup mendakwa dirinya sebagai pelaku pembunuhan berencana. Tapi jaksa juga menuding dirinya sebagai perempuan tidak bermoral. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana, namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral, kata Putri Chandrawati. Pernyataan Putri Chandrawati selaku korban pelecehan. Putri Chandrawati mempertanyakan apakah rasa sakit atas pelecehan yang dialaminya sejatinya harus dibawa sampai mati. Pertanyaan itu disampaikannya saat menyampaikan nota pembelaan atau pledoi dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat. Dia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pidana 8 tahun kurungan penjara. Awalnya dia mempertanyakan soal kejujuran dirinya kepada sang suami Ferdi Sambo atas kejadian di Malang. Kalau boleh saya bertanya, apakah saya salah saya bercerita secara jujur pada suami atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga saya? Lebih lanjut, atas kejujuran itu, lantas Putri Chandrawati mempertanyakan apakah langkahnya itu malah menjadikan dirinya sebagai tersangka terpojokkan. Dengan begitu dirinya menilai bahwa kejujuran yang dilayangkannya itu hanya membuat dia dinilai sebagai dalang atau kasus tewasnya Brigadir Yosua. Apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini? Ungkapnya kepada publik.